Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku lagi ada di podcast. Kali ini aku akan mewawancarai dalam podcast ini adalah seseorang pemilik dari akun channel Naturalism Hobi. Di sini beda dari isi konten-konten dari channel ini ya. Kali ini kita akan mengulik tentang kisah misteri, yaitu kisah yang berbau mistis. Salah satu kisah yang dialami oleh owner dari channel ini, yaitu kejadian yang sudah berlalu beberapa tahun ke belakang, namun masih menjadi masih menjadi memori yang kuat melekat di pikirannya karena kejadiannya sangat mistis sekali. Nah, mari kita telusuri dengan mewawancarai beliaunya. Ini adalah sosok orang yang saya wawancarai. Mari kita mulai podcast ini. Selamat menonton. Nah, halo Kak, apa kabar? Baik Kak, baik, Alhamdulillah hari ini baik sekali. Alhamdulillah. Kali ini saya kan sudah sedikit tahu ya bagaimana bahwa Kakak ini pernah mengalami kejadian mistis. Nah, kejadian mistis itu saya jadi penasaran. Kejadian mistis apa yang sampai sekarang itu tetap teringat terus di memori itu kejadian kapan dan bagaimana cerita awalnya? Silahkan diceritakan di sini. Ya Kak, pada awalnya dulu saya sekitar usia 15-16 tahun ya Kak ya. Pada waktu itu saya barusan lulus SMP. Lulus SMP, terus saya menginjak ke SMK. Kenapa kok ini saya katakan mistis ya Kak ya? Ya karena dalam keadaan tersebut saya merasa tertekan karena sebuah tugas berat bagi saya karena tugas tersebut belum mumpuni saya untuk mengerjakan tugas itu. Dari pihak yang menyerai tugas itu kan mau purna, katakanlah seperti itu. Dan dulu saya di masa kecil itu gambarannya mungkin seperti ini. Gambarannya itu pada saat itu kami ada di sebuah organisasi dan organisasi ini berjenjang gitu. Jadi bukan organisasi tentang pendidikan itu juga bukan, namun ini adalah organisasi di mana eh, dibentuk untuk membuat menata karakter seseorang agar menjadi seseorang yang lebih baik seperti itu Kak. Nah, di sini kakak tingkat saya, jadi senior saya itu kalau waktunya menginjak sudah usia nikah, berarti mereka harus meninggalkan masa mudanya. Kalau dibilang masa transisi gitu Kak ya. Jadi di situ ada sebuah organisasi dan di mana ketuanya menyerahkan mandatnya kepada saya. Dan saya di usia lulus SMP dan belum mengerti apa-apa, apa itu bagaimana caranya. Dan saya sedikit cerita bahwasanya saya ini ada 3 bersaudara. Saya yang paling tua, saudara tertua, terus saya kemudian punya 2 adik, laki-laki semua. Terus kedua orang tua saya itu eh, apa namanya LDR. LDR itu ibu di rumah, bapak di luar negeri. Jadi saya di rumah itu paling tua, anak laki-laki yang paling tua. Jadi di mana saya mungkin dipercaya untuk meneruskan
ini, meneruskan organisasi ini. Gitu, Kak. Jadi dalam sebuah orang kalau sudah tertekan gitu ya, biasanya kan pikirannya memang pikiran yang sangat tidak wajar. Jadi orang kalau sudah ditekan biasanya pikirannya kan macam-macam gitu, Kak. Jadi pada suatu malam kalau saya sudah merasa pusing, ditekani terus kamu harus seperti ini kan jadi Kakak sendiri pernah ngalamin nggak kalau misalkan diberikan beban tugas, terus kemudian harus diselesaikan? Gimana rasanya seperti itu? Dan saat itu saya usianya masih kecil, belum sedewasa ini kan. Gimana rasanya? Coba bisa merasakan kan? Dan ketika ditekan, ini kan biasanya kan pikiran terus akhirnya apa ya namanya Kak? Ini akhirnya daya tahan tubuh itu menurun, terus akhirnya kurang tidur, kurang bisa berpikir rasional, kurang bisa eh, gampang terganggu gitu loh pikirannya. Nah, seperti itu. Jadi pada suatu malam ketika kami pulang dari musyawarah ini ya, pulang dari musyawarah dan di situ sudah larut malam, saya pulang. Saya capek, pulang, pikiran kosong, terus udah 1 sampai 2 hari itu saya kurang tidur. Terus pada malam hari itu saya pulang tidak terasa dingin namun hangat rasanya. Hangat kok. Terus akhirnya pulang biasa, tidak seperti biasa. Rasanya itu dingin, terus melewati tempat yang begitu gelap ya. Gelap terus kemudian saya jalan itu merasa merinding. Seperti ada yang mengikuti saya. Padahal saya itu pulang sendirian. Dan itu diketahui lah oleh orang tua saya bahwasanya kalau nggak pulang ya kamu tidur di sana. Saya menekat pulang ini guys. Nah gitu ceritanya gitu Kak. Jadi saya merasa eh, ada rasa was-was campur apa ya namanya campur takut. Nah, di situ mungkin saya itu merasa ada seseorang yang sedang mengintip saya. Itu awal saya merasa ini saya rasa mistis. Nah, Itu kejadiannya hari itu juga apa berlarut-larut beberapa hari selanjutnya gitu? selanjutnya Kak, jadi setiap malam saya itu kurang bisa tidur karena malam itu nggak bisa tidur. Terus saya terjatuh sakit. Terus kemudian pada suatu ketika saya itu di bangku sekolah. Ketika itu pikiran saya lagi nggak jenak. Di bangku sekolah saya itu mau pulang. Intinya mau bareng sama teman saya. Bareng itu nebeng ya namanya. Bareng sama teman saya panggil. Tova namanya. Saya panggil, Pak, saya nanti pulang nebeng kamu ya. Oh ya oke, okay. Itu teman saya itu bilang oke, okay, tapi saya merasa belum menyamperi dia, tapi dia sudah mengantar saya pulang. Padahal saya belum pulang itu posisi di sekolah. Saya masih mencari-cari dan saya di sekolah itu pikiran saya bingung. Saya pulang kemana? Sampai saya pulang sama siapa gitu. Tadi saya teman saya tadi saya pesenin tapi kok sudah hilang nggak ada. Terus akhirnya teman saya lalu aja pulang, ya memang ngantar saya katanya. Saya tanya besok harinya itu ngantar saya katanya gitu. Tapi saya itu jalan ke arah selatan pada waktu itu. Tidak pulang tapi saya mau samperin teman saya yang kerja di sebelah gedung sekolah ya. Jadi kurang berjarak kurang lebih 50 sampai 100 meter. Saya berjalan ke situ, terus saya curhat sama teman saya itu, laki-laki bukan perempuan, curhat karena dia lebih dewasa, karena dia termasuk anggota organisasi saya, organisasi yang ada di rumah itu, yang anggap saya senior, dia lebih mengerti. Tapi dia bukan mantan pemimpinnya, tapi pemimpinnya sudah enggak di tempat, sudah keluar kota. Lah berarti tadi yang dibarengi yang dibonceng sama temannya si Topa itu tadi kamu atau
Nah, Siapa? Kamu tanya gimana? keesokan harinya itu saya tanya, teman saya itu ya memang nganter saya, tapi saya merasa tidak diantar pulang karena saya pada saat itu di tempat teman saya. Hmm, Iya, berarti bukan kamu ya yang diantar itu ya? ya mungkin bukan. Dan saya tidak merasa diantar pulang, memang saya belum pulang. Tapi teman saya ngakunya, aku ngantar kamu sampai depan rumah. Terus ada saksinya juga ada. Jadi Pak Lek saya itu melihat saya pulang dan saya masuk rumah, katanya seperti itu. Pak Lek saya itu tahu. Kan kemudian saya tanya-tanya kan sama keluarga di rumah, apa benar saya itu pulang? Iya, kamu tuh sudah pulang. Dijawab, kamu tuh duduk sebentar terus kamu pergi lagi. Jadi seperti itu, Kak. Dan saya juga tidak merasa. Dan ketika itu juga, saya itu merasa bingung, Kak. Ketika itu saya setelah curhat sama teman saya makin bingung dan saya akhirnya berjalan. Pulang itu jalan sampai dengan ke sebuah desa dan di desa itu ada masjid yang sangat besar. Dan ketika saya berjalan, itu banyak orang yang seperti memperingatkan saya seperti itu. Jadi sepeda motor yang awal mulanya biasa, ini menjadi luar biasa. Luar biasanya gini kan. Sepeda motor itu jalan normal ya. Tapi kenapa semua itu pada sign ke kanan? Semua sepeda motor yang saya lihat itu sign ke kanan dan ada satu bisikan ketika orang itu jalan ke saya, melewati saya gitu, dia bilang gini, bocah iki arep gendeng, bocah iki arep gendeng, bocah iki arep gendeng. Apa itu artinya? Artinya gini ya, anak ini akan gila, anak ini akan gila, anak ini gila baru. Enak gendeng anyar, enak gendeng anyar. Oh, berarti kamu melihat orang itu ngata-ngatain kamu ya di sekeliling kamu itu Iya, ngata-ngatain kamu seperti bener itu. Kak. Jadi mereka itu diam, tapi di situ saya itu mendengar ada suara seperti itu. Itu suara atau kamu melihat beneran orang ngatain seperti itu? Itu suara, tapi orang yang lalu itu pasti dia ngomongnya seperti itu. Tapi dia Oh, enggak ngomong, jadi mulutnya itu enggak seperti bicara sama saya, tapi dia mengatakan seperti itu dan saya dengar. oh kayak bisikan seperti itu ya Iya Kak, berarti. saya bisikan seperti itu. Lah itu berarti posisinya kamu lagi dari tempat senior kamu tadi curhat, kemudian jalan menuju masjid ya itu Iya, kejadiannya. bener Kak. Itu Pulang menuju sekolah ya, belum 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 pulang, sampai rumah belum ya. sampai rumah. Ya itu pulang sekolah dan saya masih bawa tas. Dan yang saya lewati itu kuburan, termasuk makam juga saya lewati. Di konon ceritanya makam yang saya lewati itu juga termasuk makam yang keramat di daerah situ. Dan saya melewati di sebelahnya makam, bukan di makamnya ya, tapi di sebelahnya makam itu sampai dengan saya sampai ke masjid yang itu. Dan di situ di masjid saya ingin menenangkan diri dan saya nangis itu ya. Lah itu tadi kan katanya ketemu sama motor-motor. Itu motor-motor itu banyak atau ya seperti sewajarnya motor lewat seperti itu di jalan? Ya, itu hari pertama Kak ya. Hari pertama itu ya sewajarnya motor lewat, mereka pada sign ke kanan. Dan saya ketika menghampiri saya, meninggalkan saya, berarti yang lalu lalang di depan saya itu mereka semua motornya sign kanan semua. Hmm. Itu Kak. Berarti itu pandangan kamu di depan gitu ya. Tapi Iya, tapi pada saat ada kayak motor-motor itu juga ada orang-orang yang ngomong-ngomong tadi yang iya benar ngatain ada orang kamu gila itu ya. ketika dia nggak ngomong di tempat jauh pun saya dengar dia itu batin seperti itu. Saya sampai dengar apa yang dia batin meskipun dia tidak ngomong ke saya. Di jauh pun duduk, saya kan melihat orang duduk. Dia ngomongnya juga seperti itu. Saya juga, Oh yang kenapa di ini?
Berarti yang diomongin sama. Sama, kata-katanya sama. Oh, kalau enek wong gendeng anyar seperti itu, Kak. Hmm, terus kamu di masjid itu ngapain lanjutnya? Nah, itu ketika saya di masjid kan biasa ya sama teman-teman itu kalau di masjid biasanya saya menenangkan diri wudhu dulu, ambil air wudhu, terus kemudian sholat. Dan di situ di masjid itu saya setelah wudhu dan sholat, saya itu ingin berbaring itu Kak ya, berbaring, ternyata saya tidak bisa. Berbaring itu ketika saya memejamkan mata, itu ada suara seperti langkah kaki yang sangat besar. Suaranya gini, jelum, jelum, besar sekali dan seperti di jendela gitu, seperti goyang jendelanya. Jendela masjid itu seperti goyang. Dan saya itu berbaring seperti itu. Ada suara kaki berjalan. Saya tidak tahu itu. Terus kemudian saya tetap berusaha untuk memejamkan mata, ingin tidur sebentar. Ternyata saya nggak bisa tidur karena ya ada suara seperti itu. Nggak tahu itu suara apa, Tapi tapi wujudnya nggak terlihat jelas. apa? Nggak, wujudnya juga nggak kelihatan. Berarti suara aja Hanya itu. suara yang sangat kencang, sangat terdengar di telinga saya. Itu suara kaki melangkah seperti itu, besar sekali. Itu sebenarnya kamu dari tempat senior kamu tadi ketemu, kemudian arahnya kan itu melewati masjid, itu mau pulang, tujuannya mau pulang atau mau kemana sebenarnya? Gini Kak, itu dulu masjid itu, saya dulu pernah mampir ke masjid itu dan ada seseorang yang ingin titip salam kepada rekan saya yang ada di lingkungan rumah saya. Dan saya belum sempat menyampaikan salam itu dan saya sengaja ke situ untuk meminta maaf sebenarnya. Saya belum bisa mengirimkan salam kepada Pak ini. Jadi saya dititipi salam sama sesepuhnya masjid yang saya tempati itu, dikirim salam gitulah. Namanya saya juga masih takut dan saya masih anak-anak kan. Saat itu saya anggap saya ini punya kesalahan, ada sebuah salam amanat. Saya anggap ini adalah amanat yang belum saya sampaikan dan saya ingin minta maaf, tujuan saya ke situ. Dan saya tidak ketemu sama orang yang kirim salam itu. Oh, tapi berarti tujuan niatnya itu emang mau ke masjid itu ya, bukan Iya, bukan untuk pulang. bukan, belum pulang. Saya belum mau pulang. Itu kejadiannya kalau pulang sekolah sekitar jam berapa kira-kira di Kalau masjid itu? di masjid itu setelah sholat zuhur Kak, itu belum asar kok. Setelah sholat zuhur, ya sekitaran jam 2 mungkin ya saya di situ. Lanjut setelah itu, setelah mendengar suara kayak suara jelem-jelem itu apa yang terjadi Suara di langkah kaki situ? itu Kak. Saya nangis Kak, karena saya nggak bisa menghilangkan suara ini dan seperti banyak orang yang mengintip saya ketika itu, saat itu. Banyak, apa ya, tidak kelihatan mereka semua itu ada di pinggir pintu terus ngintip saya, tapi nggak ada, satupun juga nggak ada. Terus kemudian saya nangis. Saya nangis di situ dilihat sama seseorang yang mungkin mau sholat ya, nggak tahu, menjelang waktu ngasar tapi sekitaran jam 3 itu masih belum ada yang sholat. Ada orang, kalau nggak salah ibu-ibu pada waktu itu. Loh, sekolah ngendi? Saya ditanya seperti itu. Omahmu ngendi? Nah, ditakok itu. Ditanya seperti itu. Rumah saya, nah, sama rumahnya Pak ini. Ya saya satu tempat sama Pak itu, saya lingkungannya Pak itu. Oh, oh, mana toh? Lah sampai nyapa kok nangis? No? Kula bingung badhe wangsul. Arep mulai. Oh, ya wis no. Wis lantan ana kene akhirnya wis tak telpone Pak iki no. Akhirnya saya diteleponkan untuk dijemput di situ sama Bapak itu. Sama Pak D saya ketika itu yang jemput Pak D. Pak D saya. Saya sudah mulai sudah tidak sadar dan mata saya itu sembab karena saya nangis terus kemudian digandeng pulang gitu. Saya
kondisi ndingkluk, nggak ngelihat jalan juga. Pokoknya saya ketika itu juga dijemput diantar pulang, diajak pulang. Berarti dijemput itu kondisi sadar ya? Ingat sadar, Ingat, benar. udah ya. Maksudnya melihat sekeliling itu wajar atau bagaimana atau ada yang aneh? Kalau saya melihatnya itu ya rasanya gini Kak ketika itu. Seperti apa ya, buram apa tidak ada sinar matahari gitu loh, kayak pandangan itu seperti pandangan di suram apa ya, pandangan yang tidak jelas, tidak ada sinar matahari gitu loh. Pokoknya seperti mendung tapi nggak mendung gitu, seperti maghrib lah. Pandangan kita itu seperti waktu maghrib saat itu. Terus pada saat diantar, itu kan dijemput kemudian kan pulang. Setelah pulang itu apa yang terjadi lagi dengan Iya, kejadian itu? gitu Kak. Setelah pulang, saya ya mungkin keluarga pada bingung semua. Loh, kamu tadi sudah pulang, tapi kenapa kok sekarang ada di masjid itu? Oh, ya mungkin mikirnya saya memang sudah pulang, terus akhirnya saya jalan ke situ. Padahal itu jaraknya jauh loh. Ada lebih 5 kilo loh kalau dari rumah Kak. Nggak mungkin kan saya jalan terus katanya orang-orang di situ mulut saya ini nggak bisa dijaga. Ketika saya belum, ketika saya meninggalkan rumah, katanya saya itu jalan ke arah selatan dan ada orang yang dengar saya itu sampai disamperin loh. Besok harinya itu sampai disamperin sama orang itu. Omong dijogo, ngono sampai dia itu marah, ekspresinya omong dijogo sing apik cangkeme. Itu bahasa Indonesia gini, kalau ngomong dijaga mulutnya yang sopan itu loh artinya. Tapi kamu enggak Saya merasakan tidak itu merasa ya, tidak melakukan merasa seperti itu. melakukan seperti itu. Iya. Berarti tadi kira-kira yang keluarga tadi kan mengatakan kamu sudah pulang kok ternyata ada di masjid. Berarti tadi yang pulang bukan kamu ya, kamu yang asli malah yang di masjid itu ya. Iya, saya yang merasakan karena saya yang menjalani ketika saya di masjid dan keadaan seperti itu. Dan ya mungkin bukan saya ya karena ini saya menjadi ingatan saya itu yang tidak bisa terlupakan. Ini kejadian mistis seperti ini tuh kejadian memang ada ya di dunia itu ya. Itu Apa itu namanya ya? Kalau orang terus di cloning apa-apa ya. mungkin kan ada yang kalau istilah Jawanya itu mungkin yang namanya membo, apa setan yang membo-membo itu seperti itu kali ya. Ya mungkin ya jin ya kayak ya. Iya, jin Mungkin ada yang jin apa ya, yang menyerupai ingin menyerupai kamu mungkin iya mungkin atau korin atau apalah sejenis itulah. ya seperti itulah. Itu banyak ketika itu banyak kejadian yang tidak saya sadari tapi jin itu yang melakukan. Itu kejadiannya berapa lama kamu mengalami seperti itu? Kalau saya ngalami sakit, jatuh sakit separuh sadar ya, itu mungkin ada waktu 1 minggu, ya. Gitu Pak, 1 mingguan lah. 1 minggu itu keadaannya maksudnya sadar atau bagaimana? Yang dirasakan apa Saya dalam itu satu sadar, minggu? tapi Tapi tidak bisa mengendalikan diri atau bagaimana? saya itu bisa mengendalikan diri, namun aneh tingkah laku saya menurut mereka, teman-teman mereka di lingkungan. Itu gini, saya sendiri juga merasakan ketika saya mengaca di cermin gitu Kak. Wajah saya itu nggak bisa senyum dan mata ini merah. Dan saya ketika melihat seseorang, melihat orang, mereka itu matanya merah semua. Saya itu sendiri takut, akhirnya saya nggak berani melihat mata mereka dan saya itu pandangannya redup dan sekeliling pun juga nggak ada, seperti nggak ada sinar matahari. Saya ngaca pun nggak, takut-takut sendiri kok saya nggak bisa senyum. Gimana ini? Ngaca saya di cermin itu Kak. Terus selama 1 minggu Iya. itu kamu tetap di rumah atau dibawa kemana atau gimana Nah itu? itu gini Kak.
Kalau saya ceritakan ini panjang sekali ini episodenya. Nanti itu hari pertama atau hari keberapa enggak tahu ya, Kak. Intinya saya kalau di rumah itu merasa ingin tidur di lantai. Saya tidak pernah keluar, tapi saya di rumah terus. Di rumah ketika itu ingat saya, ini sekolah ini libur 1 minggu setelah ujian semester kan libur ya. Itu ingat saya itu pas libur saya kok sakit. Dan di rumah saya sendiri pun bertingkah laku aneh dan itu saya sadari. Yang saya sadari gini tingkah laku saya. Saya kan seperti ketika itu ibu saya kan cerita bahwasanya dia itu selalu ngeluh ya, sambat. Cara basa Jawane iku sambat ngeluh karena nggak punya uang atau gini-gini karena uangnya kirimannya ayah itu diganggu, dipinjem gini-gini terus ibu kan akhirnya cerita ke saya dan saya sebagai anak pertama kan ya udah tak dengarkan aja. Ya mau gimana lagi saya kan enggak mau membebani lagi katakanlah seperti itu. Terus kemudian ketika cerita seperti itu orang yang dekat sama saya, barang-barang yang ada di dekat saya pegang lalu saya masukkan ke air supaya suci. Pikiran saya seperti itu. Ini tidak suci nih, semua tidak suci gitu kan. Kalau sudah suci berarti saya yakin ini tidak akan merusak saya, tidak akan membuat saya najis gitu kan. Jadi semua barang tak pegang, tak celupkan apa ya, tak masukkan ke air lalu tak kasih meja lagi. Setiap apapun yang diberikan kepada saya. Nah, itu yang aneh. Mereka itu aneh melihat saya seperti itu. Nah, dalam 1 minggu itu maksudnya di rumah itu komunikasi dengan keluarga atau bagaimana? Untuk komunikasi atau kamu ini dalam kayak seperti merasa di dunia lain atau tetap komunikasi normal dengan keluarga? Ketika komunikasi, menurut mereka, saya ini bicaranya tidak nyambung, melencang apa ya namanya. Ketika diajak ngobrol, saya itu ngobrol, sebenarnya ngobrol. Terus omongan saya itu tidak ada yang nyambung bagi mereka. Omongan mencela-menceli. Tapi Hmm. menurut kamu bicara, maksudnya bicara Ya lupa Kak. Saya itu biasa bicara atau apa ya lupa, bicara biasa menurut saya ya. oh, Biasa tapi menurut tapi mereka itu enggak wajar tidak gitu ya. wajar ya. Saya itu bicara apa juga lupa ya waktu itu. Karena juga ya lah pokoknya aku di rumah terus yang aneh lagi kan di rumah itu seperti banyak banyak hal-hal mistis ataupun ada penampakan atau gimana ya saya kurang paham. Anehnya juga saya itu ingin selalu di tempat yang dingin. Nggak mau kalau saya itu berdiri terus keluar itu nggak mau. Saya harus di rumah dan delosor. Kalau di rumah itu istilahnya delosor itu apa ya? Kalau di lantai itu delosor gitu. Berarti maunya yang apa ya, lesehan di lantai gitu ya. Iya, Terus kejadian yang diingat yang yang mistis saya di oh rumah gini, itu apa? ini Kak. Setelah kejadian pulang sekolah itu kan kemudian di Iya, rumah kan betul. selama 1 minggu, Mm, mm. apalagi yang terjadi? Itu yang saya ingat gini Kak, ketika malam, suatu malam saya itu ingat saya belum sholat. Saya belum sholat dan saya terbangun di tengah malam, tidak tahu itu malamnya jam berapa. Saya nggak berani ke belakang. Saya suruh antar ibu ke belakang. Aku mau durung sholat. Aku kan ngobrol kan. Aku mau sholat, aku terno ngemburi. Dan di situ yang saya paling terkejut. Tapi saya biasa-biasa saja, saya enggak teriak. Karena ketika saya masuk pintu kamar mandi, itu ada seorang wanita, serem. Seorang wanita tapi berbaju kaos, ya, bajunya lorek-lorek kaos, dan dia berada di depan kamar mandi.
bukan di depan ya, ketika saya buka kamar mandi itu dia ada di situ. Nggak tahu, wajahnya juga nggak kelihatan, dia rambutnya panjang gitu. Ya udah, wah lagi sopo, batin aku kan cuma gitu. Iki sopo, arep wudu kok. Udah wes tak nggak tak hiraukan itu jin atau apapun nggak tahu. Bu, Terus ada nggak punya saudara perempuan nggak ya di punya, situ? semua saudara saya laki-laki, adik juga laki-laki. Atau tetangga yang mungkin sering ke situ atau Kak, saudara nggak ada yang nggak pernah kak. Tak apa, apalagi malam, hmm, nggak pernah. Dan tapi wujudnya atau wajahnya dinampakkan atau cuma nggak nampak. sesosok wanita gitu Sesosok, aja? sesosok wanita yang berbaju kaos lorek gitu, terus wajahnya ditutupi sama rambutnya gitu loh kak. Hmm. Nah gitu, udah teratap kudu nabrak apa boleh. Meh tak nabrak. Ya Hmm. udah, itu malam pertama kak. Malam setelah kejadian di sekolah, pulang sekolah itu ya, Nggak tahu malamnya. hari keberapa juga nggak tahu. Pokoknya malam yang saya ingat itu ada kejadian seperti itu. Oh, maksudnya malam yang kejadian mistis di malam hari itu ya, Ya, di malam pertama hari. yang Itu dialami. nggak cuma satu kali, itu ada di beberapa tempat juga. Ada yang di kamar mandi, saya setelah wudhu terus sholat. Sholatnya itu lucunya gitu. Ketika saya sholat, itu ada orang duduk di depan. Jadi tempat sholat saya kan ada di kamar ya. Ada di kamar, terus pintunya kan terlihat keluar gitu ya. Ada orang duduk di depan pintu itu, melihat saya sholat. Itu sosok apa? Nggak tahu, Sama yang ketemu di kamar mandi kelihatannya tadi lebih atau beda? beda-beda. Kelihatannya lebih tua, kalau saya rasa. Itu lebih Laki-laki atau perempuan wujudnya? perempuan, bukan laki-laki. Berarti yang menampakkan diri mesti sosok perempuan ya di situ. Iya. Itu di kejadian yang kedua itu di kamar berarti. Iya, di kamar, ketika saya sholat itu ditunggu gini. Saya tuh merasa ditunggu ada orang begini gitu loh, ada orang begini. Ya udah saya tak sholat deh. Mungkin itu ibu saya, aku mikirnya gitu kan. Ternyata ibu saya itu tidur di kamar, tidur posisinya. Ketika saya sudah selesai sholat, orang ini tadi tidak ada, yang duduk di sini tadi itu tidak ada. Menghilang gitu aja berarti. Iya, terus saya tengok ibu sholat di apa, ibu tidur di kamar. Ya sudah, terus malam kedua atau malam keberapa enggak tahu, saya kan Apalagi. terbangun lagi juga. eh, saya itu sempat cerita karena saya ya ke kamar mandi, saya suruh antar ke kamar mandi. Mungkin ya sudah biasa, terus tidak ada apa-apa kan di kamar mandi, ya sudah selesai. Tapi di lorong sebelah sana, jadi rumah saya kan memang di belakang rumah itu kan mepet sama rumah Mbah. Mepet itu berdempetan ya sama rumahnya Mbah. Jadi ada lorong yang menuju ke rumah nenek. Jadi rumah nenek itu tempat untuk memasak nenek di situ. Jadi ketika saya jalan terus melihat ke arah sana, itu ada api, terus seperti orang masak. Padahal malam itu nggak ada. Terus saya tanya kepada ibu, bu, atau lek kutakan bahasa Jawa ya, mak ya ini kayak sapa to ning pawon masak otek-otek ae. Suarane klotek-klotek ning masak ning pawon. Alah, udah nggak dihiraukan kata-kata saya ya memang karena mungkin mereka menganggap omongan saya yang selalu mencela-mencela gitu nggak terlalu dihiraukan sama mereka itu. Ah, sopo udah enek. Padahal di situ ada saya melihat ada bayangan hitam sedang masak di situ seperti masak di lorongnya tembusannya rumah nenek. Berarti enggak dijawab ya pertanyaan tadi yang memasak siapa di belakang enggak Ya ada yang enggak jawab. dihiraukan. Ya udah seperti orang ya memang
gangguan saya itu kelihatannya menurut mereka. Tapi semua sosok yang dijumpai tidak pernah memperlihatkan wajahnya ya itu. Tidak pernah. Itu kejadian yang seperti itu ya menurut saya ya saya anggap memang saya itu ketika itu saya di alam bawah sadar. Mungkin orang kalau sudah di alam bawah sadar itu ya